Selamat siang, nama saya Heribertus Royjuan. Hari ini kita akan bahas tentang materi gugatan perselisihan hubungan kerja ya. Jadi di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Sumber hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan PP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya, menjadi undang-undang. Lalu sumber hukum kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian PHI, perselisihan hubungan industrial, yang diubah oleh PP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Lalu juga ada Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini nanti sumber hukumnya dicek ya. Oke. Nah, paralegal dibagi menjadi dua. Ada yang membuka kantor sendiri, bekerja independen yang tidak diawasi langsung oleh advokat. Itu tugasnya membantu tugas secara administratif dan teknis saja. Jadi tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di persidangan. Lalu kalau paralegal yang bekerja di bawah advokat ya, yang dalam pengawasan advokat itu membantu advokat ya kerjanya. Juga tetap tidak bisa memberikan nasihat hukum atau mewakili klien. Nah, ini saya sambil catat juga ya. Pertemuan 5 ya. Ini gugatan perselisihan hubungan kerja. Nah, kalau kita bahas tahapan persidangan ya. Tahapan persidangan gugatan perselisihan persidangan hubungan ini PHI ya, di PHI. Tahapan sidang PHI. Tahapan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, pertama adalah pengajuan gugatan ya. Pengajuan gugatan ini sudah ada risalah ya. Ada risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi dari Disnaker ya. Di Disnaker. Jadi ini perundingan tripartit ya. Disebut perundingan tripartit karena 3 pihak ya. Dan ini harus dilampirkan ya. Jadi dilampirkan risalahnya. Risalah penyelesaian mediasi itu oleh mediator atau konsiliasi oleh konsiliator di Disnaker ya. Lalu buruh bisa memberikan kuasa kepada advokat atau serikat buruh ya. Terus juga ada yang disebut dengan domisili hukum. Jadi gugatan PHK harus diajukan ke
Pengadilan Hubungan Industrial di daerah domisili daerah hukumnya, di daerah tempat buruh bekerja ya. Nah, ini dasar hukumnya di pasal 81 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Batas waktu daluarsa ya. Daluarsa gugatan PHK adalah 1 tahun sejak diterimanya putusan PHK. Jadi selama 1 tahun itu bisa gugat. Nah, waktu setelah pengajuan gugatan, tahapan pengajuan gugatan itu kan dilampiri risalah mediasi penyelesaian oleh mediator atau konsiliator. Setelah itu baru penyempurnaan gugatan. Nah, di tahapan ini nanti hakim akan memeriksa ya isi gugatan. Kalau misalnya kurang, nah nanti hakim akan minta penggugat untuk menyempurnakan ya. Nah, kalau misalnya gugatan lebih dari 1 orang itu disebut dengan gugatan kolektif. Nah, ini bisa ya, bisa dilakukan juga ya. Karena PHK itu biasanya kan nggak cuma 1 orang, jadi ada beberapa orang. Jadi gugatan bisa diajukan secara kolektif atau lebih dari 1 orang. Nah, lalu ada kalau misalnya pencabutan gugatan ya. Ya, sebelum tergugat memberikan jawaban, kita sebagai penggugat bisa mencabut ya. Kalau tergugat ini sudah memberikan jawaban, maka kalau mau mencabut harus izin jawab sama tergugat. Ya, ini sama seperti pengadilan yang lain ya.